Iya itu ya dengan aku sih apa di sebelahnya ini aku ini mau sekali soalnya. Mari kita bersama-sama untuk membacakan doa kelompok satu agar pelatihan coach ini berjalan dengan sukses dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Silakan Ibu Prik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B dengan anggota Riasutisnya Ningsih, Nulela, dan saya Priastutisnya akan membawakan satu bermain peran sebagai coach ya, Priastutisnya Ningsih, coachnya Ibu Nulela, dan untuk mengangkat Ibu Zaitun. Kasus di sini ditemukan Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu seperti tidak cocok dengan temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri selalu lebih bagus. Bagaimana Anda akan menyikapi hal tersebut? Kita mulai. Mohon Bu Lela, mohon maaf ini Bu Lela berperan sebagai siswa, saya menyebutnya Lela. Iya, silakan Bu. Siap Bu Lela? Siap. Assalamualaikum Nok Lela. Waalaikumsalam Bu Pri. Di sini dekat sama Ibu. Ya Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kemarin tuh di pelajaran IPA Ibu lihat kamu kenapa lebih banyak sendiri, kalau bekerja mojok saja. Iya Bu, lagi ada masalah Bu. Saya tuh sebetulnya perlu orang untuk mendengarkan masalah-masalah saya Bu. Ibu lihat kamu kalau bekerja kelompok tuh senangnya sendiri gitu, tidak mau gabung. Kenapa kira-kira? Benernya seperti itu kan? Ya habis kalau kerja tuh enaknya sendiri tuh, sendiri tuh, ini saya langsung melakukan apa yang ada di pikiran saya sendiri gitu Bu. Masalah sama teman kan ya enak Bu. Ya itu yang bisa lihat, kamu itu senangnya kalau diminta pekerja kelompok suka menyendiri, mengerjakan sendiri. Jadi ketika mengumpulkan tugas, ya kamu beda. Betul ya begitu ya? Iya Bu, habis teman-teman tuh Bu, kalau kerja kelompok tuh nggak pada mau kerja kelompok tuh, nggak mau pada kerja Bu. Sebetulnya ya gitu, yang kerja kelompok gitu. Nah itu Ibu kok penasaran, tapi kamu hasilnya kan bagus tuh. Sini coba ngobrol sama Ibu. Gimana Bu? Ibu di sini nih obrolan kita berdua nih. Ya,
Udah kayak sama anak aja. Nih, Ibu ingin tahu sebenarnya kendala apa atau alasan apa kok kamu itu tidak mau bekerja dalam kelompok? Mau ya nanti curhat sama Ibu ya? Iya Bu. Iya, terus Ibu sih pinginnya karena kan kalau bekerja dalam kelompok itu kan lebih banyak pengalaman, bisa berbagi sama teman, kemudian bisa mengambil pembelajaran dari teman-teman. Nah, sekarang nih kita ngobrol berdua nih, pingin ibu harap nanti setelah kita ngobrol, kamu mau terbuka untuk belajar berkelompok dengan teman. Bagaimana? Siap? Iya Bu. Iya siap Bu. Terima kasih sekali Bu. Ibu mau bantu saya. Jadi apa nih kira-kira tujuan kita ngobrol hari ini menurut kamu apa tadi coba? Ya, Ibu ingin supaya saya tuh bisa kerjasama dengan teman-teman yang lain gitu, nggak kerja sendiri aja. Seperti itu kayaknya ya Bu ya. Ya, juga ingin tahu nih apa sih yang menyebabkannya. Gitu ya? Iya, iya Bu. Iya. Minta kamu cerita jujur sama ibu gitu. Oke ya? Mesti pinter kan? Banyak ibu nih pertemuan ini nih obrolan kita di bawah pohon mangga nih. Satu, ibu ingin memastikan apa sih penyebab kamu. Terus yang kedua, ibu ingin pertemuan berikut kamu mau bekerja dalam kelompok. Ya, coba sekarang ceritakan ke ibu perasaan kamu ketika kamu harus belajar mandiri sendiri, tidak berkelompok. Bagaimana perasaan kamu? Ya ada enak, ada enggaknya sih Bu. Enaknya tuh saya bebas itu mikir itu harus nunggu yang lain gitu. Tapi ada itu tuh bedanya sih kan gitu, orangnya sendiri tuh. Tapi ya itu kalau mengerjakan sendiri lebih cepat gitu, nggak saling mengandalkan. Oh gitu. Jadi kamu Iya, bisa bekerja cepat gitu menyelesaikan masalah. iya. Bagus itu. Wah hebat ini. Catatan buat ibu dan kamu itu kalau mengerjakan sesuatu itu cepat. Terus bagaimana hasilnya? Iya selama ini kan Ibu tahu sendiri hasilnya bagus ya. Dan kan saya kan masuk ke ranking juga besar terus. Alhamdulillah hebat itu berarti itu suatu kekuatan yang luar biasa, itu potensi yang luar biasa itu. Ibu catat nih. Jadi kalau mengerjakan tugas cepat, hasilnya bagus. Jadi kamu sekarang ranking 2. Iya Bu. Hebat. Nah sekarang nih, itu kan tadi kalau mengerjakan sendiri, perasaanmu seperti itu ya enggak? Sekarang bagaimana perasaan kamu kalau harus bekerja sama dengan teman dalam sebuah kelompok? Iya kadang ya yang nggak cocoknya Bu, kadang ya cocok. Jadi saya pengennya kalau ngerjakan pekerjaan itu temennya yang satu pemahaman dengan saya itu Bu. Ya, gitu terbagi mengerjakan ini mengerjakan ini. Saya lebih seperti itu Bu. Ini sih Bu. Jadi kamu tuh merasa kamu yang paling dominan waktu kerja begitu. Iya, lebih banyak saya yang kerjakan kalau kelompoknya nggak sesuai. Tapi kalau kelompoknya yang sesuai bareng-bareng. Maksudnya yang sesuai dengan perempuan atau Ya yang mau diajak kerja bareng itu aja lah. Kalau perempuan nggak masalah. harus yang pinter-pinter atau Ya pengennya sih yang pintar Bu. yang nakal boleh ikutan nggak? Nah, nggak mau nanti dijahilin Bu. Oh, emang Noklela kalau misalnya dalam kelompok itu dicailin tidak berani melawan gitu. Ya laki-laki kan kalau melawan nanti malah ngelibatin terus Bu. Capek deh sama anak laki. Itu ya, jadi kamu tuh merasa kalau belajar dalam kelompok hanya bekerja sendiri gitu ya. Teman hanya memanfaatkan. Begitu. Tapi kan kamu pinter nih, hasilnya bagus. Oke.
Sekarang coba kalau Ibu tanya lagi. Jadi ini Noklela nih, kalau harus milih, ingin belajar sendiri apa belajar kelompok? Ya sebenarnya sih pengen juga Bu berkelompok tuh. Tapi Ya itu tadi Bu, satu eh, enaknya tuh temennya milih sendiri gitu Bu. Ya seperti itu tuh Bu, boleh nggak sih Bu? terus kalau menurut kamu apa sih kenyamanan paling utama kalau belajar dalam kelompok? Ya sebenarnya sih pekerjaan tuh kalau terbagi adil, maksudnya kelompok saya itu mengerjakan semua tuh cepat selesai ya Bu ya Oh, pekerjaannya. jadi harus pembagian tugas gitu. Iya, Jadi sebenarnya kamu kan merasakan ya kalau misalnya belajar kelompok itu nyaman ya. iya Bu. Jangan-jangan kamu mah egois ini, pengen tampil beda kali. Nggak juga sih Bu. Tapi puas ya kalau misalnya kamu tampil sebagai seorang ranking atas, tampak pintar di mata guru gitu. Iya Bu. Itu juga suatu hebat kan. Kamu punya jiwa pemimpin itu sebenarnya itu. Coba Masa sih sekarang Bu? ada itu. Iya itu ciri dari seorang pemimpin muda. Di depan. Kamu pernah menyadari hal ini? Apa Bu? Kamu pernah menyadari hal ini bahwa kamu sebenarnya pemimpin. Enggak sih Bu. Biasa-biasa aja. Iya mungkin saya belum menyadari Bu. Padahal itu potensi saya ya. Nah, itu yang perlu digali. Kamu tuh pinter, kamu tuh cerdas, bekerjanya rapi, teratur, ada tujuan. Ini adalah sebuah potensi besar. Sayangnya, kamu mungkin masih ego, tidak mau berbagi dalam kelompok. Jadi menurutmu nih, apa sih kekuatan yang terbesar ada pada dirimu nih, kaitannya dengan belajar? Ya saya itu pinter ya Bu ya Betul, sebenarnya. pinter kamu Ya, pinter, cerdas ini kelihatan. Terus, ada ini ya Bu. Ada potensi untuk jadi pemimpin gitu ya. itu yang kedua, cerdas, siap jadi pemimpin, apalagi? Pekerjaan saya rapi, kata Ibu Iya, tadi tuh ya. Iya memang catatan saya juga banyak yang pinjam Bu. Mungkin karena tulisan saya rapi ya Bu ya. gitu. Iya. Dan kamu nggak pelit? Ya enggak sih Bu, kalau Oh, pinjam saya kalau kasih dicatatkan aja. nggak pelit. Tapi Iya. kalau misalnya dicontekin, itu dicontek apa tugas-tugasnya? Udah ya jangan Bu, orang saya Jangan. mah itu hasil pemikiran saya sendiri kan tadi teman-teman ngandelin saya jatuh. Kalau misalnya temennya minta diajarin, Nah boleh Bu, asal mintanya dengan cara baik-baik Bu, minta diajarinnya. Saya mau Bu ngajarin mereka tuh sebenarnya. pernah? Pernah? Ya ada sih perempuan. Gitu. Terus gimana komentar teman-teman ketika diajarin sama kamu? Merasa bisa atau merasa kamu ngajarinya susah, tahu sendiri atau bagaimana? Enggak, dianya juga bisa bilangnya makasih, lebih paham kalau diterangin sama saya, katanya begitu Bu. Hebat berarti ini. Ada beberapa potensi yang luar biasa dalam dirinya Klela. Yang pertama tadi kan pinter, ya enggak? Iya, Cerdas, kemudian siap jadi pemimpin, kemudian siap berbagi dengan teman. Mungkin itu sepertinya belum belum apa ya, belum ikhlas kali ya untuk berbagi, atau mungkin belum nyaman dengan teman-teman yang berbeda-beda karakter itu ya. iya Bu. Jadi kira-kira nih eh, hal apa sih dari yang kamu anggap tadi apa ya, hambatan-hambatan itu, hal apa yang paling tidak nyaman di antara itu? Apa teman-teman yang apa ya, suka sekedar menyontek hasil kerjaan, apa teman-teman yang nakal, atau teman-teman yang karakternya beda-beda, atau teman-teman yang nggak mau diatur? Yang mana nih yang paling bikin nggak nyaman ketika belajar kelompok? Ya itu teman-temannya itu Bu.
Teman-temannya kenapa? Iya, yang nggak mau kerja itu, Bu. Oh, nggak mau kerja gitu. Iya. Apa mungkin di kelompoknya tidak ada pembagian kerja atau nggak ada yang mimpin barangkali? Nah, iya kayaknya saya harus mimpin ya, Bu. Ya mestinya sih saya membagi tugas mereka. Begitu tak, Bu? Oh, betul-betul. Jadi nih, menurut Noklela nih, baiknya bagaimana kalau misalnya Noklela mau bekerja di dalam sebuah kelompok belajar? Noklela tuh akan seperti apa nih solusinya? Ya, saya membagi tugas mereka ya, Bu. Berarti saya harus jadi ketua kelompok, Bu. Kalau dalam tugasnya tugas belajar, tugas bersama tuh, Bu. Saya jadi ketua, terus saya bagi tugas ke mereka, ke teman-teman tuh, supaya saya tidak capek mengerjakan sendirian. Jadi tugasnya masing-masing dikerjakan, terus didiskusikan bersama ya, Bu. Ya, baiknya tuh jawabannya apa, kesempatan gitu, ya, Bu. Yus, Bagus nggak, Bu? Kalau iya saya iya iya. begini? Ibu mulai paham dengan karakter kamu ini betul. Ya jadi memang itu kan berbeda-beda ya. Kalau selama ini Lela belum mau belajar di kelompok, mungkin karena ketidaknyamanan tadi. Lela tadi kan tahu ya bahwa hambatan terbesar itu karena teman-temannya itu. Jadi bagus itu solusi yang dibuat Lela. Nanti di kelompok akan berusaha jadi pemimpin. Gitu ya. Iya, Bu. Oke, Kalau sekarang coba. diperbolehkan gurunya ya, Bu ya. Ya nanti kita bicarakan dengan gurunya kan kamu juga perlu adaptasi ya apa tidak belajar di dalam sebuah kelompok seperti itu kan ya nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sekarang coba nih kan kamu tadi sudah tahu kamu hambatan terbesarnya apa, solusi sementara apa gitu, jadi rencana ke depannya nih kira-kira Noklela mau ngapain yang paling penting aja supaya Noklela ini mau bersama dalam kelompok karena belajar dalam kelompok itu enak kok. Kita bisa berbagi. Apa coba rencana Noklela? Ya, saya mau bekerja sama dengan kelompok, Bu. Nanti kalau ada pelajaran lagi di kelas, kemudian tugasnya harus dikerjakan kelompok tuh, Bu. Terus kalau misalnya di kelompok saya belum ada yang mengatur, biar saya yang mengatur teman-teman itu, Bu, supaya tugasnya terbagi dengan jelas. Jadi saya juga kemudian didiskusikan, begitu, Bu. Saya juga mau, Bu, ngajari teman yang belum mampu gitu tuh, Bu, supaya dia lebih paham. Seperti itu, Bu, nanti saya lakukan, Bu. Luar biasa nih rencana yang hebat ini, visioner ini namanya. Ciri anak cerdas seperti ini. Nah, satu nih yang harus dikelola dengan baik mungkin Noklela harus pandai mengelola emosi dulu ya. Iya, Bu. Saya nggak boleh itu ya, Bu. Iya. Iya, ingat nih anak ya, semakin ilmu dibagi itu semakin manfaat, semakin banyak yang bisa, semakin berkahnya banyak. Ya, Iya, saya berpahala ya, Bu. oh pinter hebat, nanti akan dapat ilmu yang berkah. Oke, kan tadi rencana udah banyak nih. Apa tadi? Iya. Membantu kelompok yang Iya. paling aman, membagi tugas, kemudian mau jadi pimpinannya kan ya, mau jadi leadernya Iya. kan? Oke. Iya. Nah, di antara rencana-rencana itu mana duluan yang mau dikerjakan nih? Milih kelompok dulu, apa jadi ketua dulu atau yang lainnya? Ya, yang pertama sih ini dulu, Bu. Sayanya nggak boleh ego dulu. Jadi perasaan saya dulu harus mengalah teman gitu, harus memperhatikan yang lain. Apa namanya mengelola perasaan saya seperti itu tuh, Bu. Baru nanti berikutnya kalau dalam kerja kelompok ya saya siap bekerja kelompok dengan teman-teman seperti itu, atur ya, Bu, bagiannya yang jelas. Iya, Seperti iya. itu, Bu. Iya, hebat. Jangan-jangan Noklela tadinya anak tunggal ya di rumah ya. Iya, Bu. Jadi udah Nggak biasa punya di rumah. adik, nggak punya kakak. Iya, jadi saya sendiri aja. Kalau itu nggak usah ada Jadi di rumah itu kalau punya makanan juga papa sendirian aja gitu, nggak pernah ya untuk bagi-bagi. sendiri, Bu. Nggak ada saingannya, Bu. Jadi kalau misalnya piring pecah nggak pernah dimarahin mama gitu ya.
Enggak, Bu. Pantes. Mamanya sayang ya. Nah, nih, ibu suka banget dengan rencana perubahan besar kamu ini. Mengelola emosi, mau bekerja dalam kelompok, dan yang paling keren itu kamu ingin menjadi pimpinannya, leadernya, dan mau berbagi. Ibu tantang nih, kapan? Mulai kapan? Ya, besok Bu, nanti di kelas kalau ada tugas kelompok, saya siap Bu untuk kerja kelompok dengan teman-teman. Pada mata pelajaran game saja? Ya enggak Bu, semuanya orang itu kan sangat bermanfaat. Nanti kalau sama pelajaran itu tadi, sama pelajaran lain, nanti saya dikiranya itu. Jadi semua pelajaran saya siap untuk bekerja dengan kelompok Bu. Oke, Ibu tunggu perkembangannya nih. Ini kan sekarang udah hari Rabu. Hari Jumat kan ada pelajaran Ibu lagi nih. Dicoba ya di pelajaran Ibu ya. Ya, siap Bu. Jadi nanti kita kan mencoba di pelajaran IPA dulu nih, pelajaran Ibu. Jadi nanti kalau kamu mau bekerja kelompok, tapi tidak hanya di pelajaran Ibu, bagaimana? Iya Bu, siap Bu. Kapan selain pelajaran Ibu kamu siap? Besok Bu ada pelajaran lain kan? Besok kan nggak libur kan Bu, berangkat udah siap Bu saya Bu. Oh gitu? Nggak Iya harus Bu. dari IPA dulu? Kalau pelajaran lain juga nggak apa-apa Bu, sama aja kan Bu setiap pelajaran juga. Masa saya berubahnya hanya pada pelajaran Ibu? Tapi kan Wah, ada pelajaran lain Bu, harus ada keren. pelajaran. Ih, keren, keren. Bukan hanya di pelajaran Ibu, janjinya ya, bahwa ada semua pelajaran. Jadi nanti kalau pelajaran Noklela mampu, itu udah luar biasa. Hasilan yang luar biasa gitu. Ibu beneran. Nah sekarang kamu kan udah jadi besok mau coba. Ya kok ternyata, misalnya nih, teman-temannya nakal lagi, teman-temannya masih tidak mau kerja sama. Bagaimana? Ya, tapi saya Ibu lagi aja biar Ibu yang bantu saya juga untuk mengatasi masalahnya. Tapi saya nanti minta bantuan Joko Bu, Joko kan baik itu mungkin dia bisa ini Bu menjadi apa ya perantara untuk ngasih tahu ke temannya juga. Tapi saya sih udah berjanji Bu, udah komitmen Bu, saya mau berubah, mau mengerjakan tugas secara berkelompok Bu, nggak akan sendiri lagi. Oh gitu. Jadi nanti apapun, misalnya ada masalah baru, ada gangguan baru, siap ya. Iya Bu. Ya, misalnya nanti Novela merasa butuh itu, ya kita ngobrol di bawah tangga lagi. Ya, Iya Bu. jadi komitmen kamu itu tadi, apa tadi tuh? Siap. Saya siap ya bekerja dengan teman-teman kalau misalnya ada tugas kelompok pada pelajaran apapun itu. Iya, oke. Siap jadi pemimpin? Siap Bu. Siap berbagi? Siap Bu. Ih, hebat banget. Siap emosi nanti barangkali temennya nakal lagi. Iya Bu. Nah, kira-kira nanti nih, kan sama sendiri ya. Kira-kira ada nggak siapa itu yang paling bisa membantu Noklela untuk berubah gitu? Mau Itu Bu Joko Bu. Joko tuh sahabat saya Bu. Dia paling mengerti apa masalah yang saya hadapi. Saya suka curhat ke dia. Dia yang paling bisa membantu saya Bu. Kalau misalnya ada masalah-masalah itu. Pokoknya enak Bu sahabat dengan dia itu. bukannya dia itu anak laki-laki, perasaan agak nakal deh Joko itu. Iya, enggak nakal Bu. Itu sih menurut orang lain aja. Sebenarnya sih dia tuh baik sekali Bu. Pinter juga. Iya, tapi dia juga banyak nanya ke saya sih. Jadi saya sama dia itu ya kalau dia ada masalah pelajaran suka nanya ke saya gitu. Terus kalau saya ada masalah dia suka bantu saya juga itu. Oh, berarti kamu sama Joko itu sebenarnya sudah belajar kelompok, kan kecil itu tuh.
Lah itu mungkin bicara kenyamanan. Iya, Bu. Oke. Jadi sekarang kesimpulannya nih, Noklela itu sebenarnya bisa bekerja dalam sebuah kelompok, tetapi ada beberapa yang perlu diperbaiki seperti itu. Iya, Bu. Ya, siap ya Noklela ya. Iya, siap, Bu. Terima kasih sudah curhat sama Ibu, sudah terbuka sama saya. Semoga setelah ini Noklela jadi lebih baik lagi. Ya, dapat ilmu yang berkah. Terima kasih juga, Bu ya. Sayanya jadi lega, Bu. Tadinya sih kesel banget tapi dengan curhat itu Ibu mau mendengarkan saya. Jadi rasanya gitu, Bu. Terima kasih demikian coaching untuk kasus 1 dari saya, Coach Priastuti Stianingsih dengan Coach Nulela. Mangga ke Bu Zaitun untuk memberikan pengamatan. Terima kasih. Dalam langkah pemberian coaching Bu Priastuti ini, yang pertama adalah tujuan menyampaikan tujuan coaching itu sudah mengena karena sudah ada mengidentifikasi kendala yang menyebabkan Nurlela tidak mau belajar kelompok. Kemudian memastikan pada pembelajaran berikutnya Nurlela mau belajar kelompok. Kalau saya sih yes, untuk komentarnya good. Yang kedua adalah identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi kunci. Menanyakan kendala itu sudah ada, kemudian menanyakan kekuatan, menanyakan kelemahan, dan juga menanyakan peluang daripada Nurlela tadi yang di coaching sama Ibu Priastuti. Itu juga menurut saya sudah komplit, sudah bagus. Yang ketiga, ada rencana aksi. Di dalam rencana aksi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Kuci dalam menyelesaikan permasalahannya. Sebagai coaching, Ibu Pri sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, memaparkan, mengajak, memberikan gambaran, bahkan memberikan motivasi, support supaya Nurlela ini memiliki rencana aksi ke depan. Ini juga sudah bagus, sesuai dengan pembelajaran praktek coach. Yang keempatnya, kunci dan dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini sudah nampak dan sudah ada bahwa coaching menanyakan komitmen rencana, juga menanyakan siapa yang bisa membantu rencana aksi tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik. Yang tadinya tidak mau belajar kelompok dengan egonya, kemudian sudah di coachingnya ada chemistry, ada kerjasama yang baik. Jadi alhasil dari tanggung jawab ini komentarnya saya juga yes. Dari kasus coaching itu perfect untuk Bu Pri. Thank you, itu saja. Terima kasih. Saya Priastuti Stianingsih sebagai coach pada kasus 1 menyatakan kegiatan coaching pada kasus 1 ini selesai. Dilanjutkan pada kasus 2 nanti oleh Ibu Nurlela. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Nurlela nanti akan menjadi coach pada kasus kedua dengan coachi Ibu Siti Jaitun. Terima kasih Bu Priastuti yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya akan membacakan dulu kasus 2 yang harus dilakukan coaching, yaitu kasusnya seorang murid bercerita
jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, ini yang kasus yang perlu ditangani dengan kegiatan coaching ini. Baik,